Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Bintang. Saya dari kelas 2A PBSI dengan NPM 2110631080008. Yang saya hormati dosen pengampu PJOK yaitu Bapak Rama Nurwansyah, SPD MPD, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan saya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan juga gerakan gaya dada dan gaya kupu-kupu dalam renang. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian dari gaya dada dan gerakannya. Oke, baik, di sini ada pengertian renang gaya dada. Nah, gaya dada atau lebih populer dengan sebutan gaya katak merupakan gerakan berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air dan batang tubuh selalu dalam kondisi tetap. Gerakan kedua belah kaki menendang keluar, sementara itu kedua belah tangan lurus ke depan. Nah, tadi merupakan pengertian dari renang gaya dada. Selanjutnya kita akan masuk kepada teknik dasar renang gaya dada. Oke, baik teman-teman, di sini kita memasuki teknik dasar dalam gaya dada di dalam berenang ya. Yang pertama itu ada posisi badan ketika kita berenang menggunakan gaya dada. Nah, tekniknya itu antara lain adalah yang pertama posisi badan ya. Latihan posisi badan ketika meluncur, posisi badan dengan seluruh anggota badan harus rileks. Jadi posisi badan ketika ingin meluncur ke dalam kolam renang itu harus rileks, jangan panik. Lalu selanjutnya, tenaga yang dikeluarkan tubuh tidak boleh berlebihan. Selanjutnya, setelah itu posisi badan bergerak dengan horizontal. Waktu meluncur, saat meluncur di atas permukaan air cukup relatif. Lalu langkah yang keempat, posisi kepala kira-kira 80% di dalam air dengan muka terangkat sedikit agar memudahkan untuk mengambil napas. Nah, oke teman-teman, itu adalah teknik dasar dalam gaya dada di dalam berenang, yaitu dengan posisi badan. Lalu yang kedua, teknik dasar dalam gaya renang, dalam gaya dada di dalam berenang adalah gerakan kaki ya. Gerakan kaki. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, posisi kaki harus lurus ke belakang. Kemudian perlahan dibengkokkan pada panggul dan lutut dengan kedua tumit berdekatan. Nah, setelah itu tumit dan lutut direnggangkan. Lalu barulah gerakan tendangan dimulai untuk mendapat kecepatan maksimum. Yang selanjutnya, supaya badan bisa berenang cepat di permukaan air, kaki harus mendorong air ke belakang. Caranya dengan menggunakan kedua telapak kaki. Gerakan ini harus dilakukan dengan cepat dan kuat. Gerakan berakhir dengan kedua tungkai diluruskan ke belakang. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah gerakan kaki di dalam teknik renang gaya dada. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik dasar yang ketiga, yaitu gerakan tangan. Gerakan tangan pada teknik renang gaya dada. Nah, langkah-langkahnya yaitu oke, kita masuk ke dalam gerakan tangan pada teknik renang gaya dada. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tekniknya, perlu kalian ketahui bahwasanya di dalam gerakan tangan teknik renang gaya dada ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu gerakan menarik dan yang kedua gerakan istirahat. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, gerakan menarik. Gerakan menarik, suatu gerakan pada teknik renang gaya dada yang menarik kedua telapak tangan ke belakang dengan kuat sampai segaris bahu dan posisi siku yang tinggi. Lalu yang kedua, gerakan istirahat.
Nah, gerakan istirahat. Gerakan ini adalah kondisi untuk mengistirahatkan tangan selama beberapa waktu. Gerakan istirahat dilakukan setelah telapak tangan dan kedua siku rapat di bawah dada. Kemudian kedua tangan didorong lurus ke depan dan posisinya horizontal. Nah, seperti itu. Itu adalah gerakan tangan pada teknik renang gaya dada. Nah, selanjutnya teknik dasar yang keempat adalah pengambilan napas dalam teknik renang gaya dada. Nah, dalam teknik renang gaya dada, metode pengambilan napas dilakukan menggunakan cara mengangkat kepala ke atas sehingga mulut sejajar dengan permukaan air. Momentum ini bisa dimanfaatkan untuk menghirup udara di atas permukaan air. Selain itu, gerakan ini waktunya hampir berbarengan ketika kedua lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke dalam. Setelah mengambil nafas, secara perlahan kepala diturunkan dan udara dihembuskan di dalam air. Pada tempo yang cepat, perenang biasanya akan menghirup udara sebanyak mungkin agar tenaga serta staminanya terjaga sampai menyentuh tepian kolam. Seperti itu. Itulah pembahasan tentang dasar-dasar teknik renang gaya dada. Sebetulnya dalam olahraga renang ada beberapa gaya renang yang bisa dipelajari. Nah, hari ini saya akan membahas renang gaya dada dan juga gaya kupu-kupu. Selanjutnya adalah video tentang cara renang gaya dada. Gerakannya yang paling penting tuh pertama kita harus gerakan tangan sekali dan gerakan kaki sekali, dan itu tidak bersamaan tentunya. Jadi gerakan tangan dulu baru gerakan kaki, atau enggak boleh gerakan kaki dulu baru tangan digerakkan. Saya contoh 50 meter ya? Sayang sekali lagu habis suka preman brengsek yang dari kalah tak bisa sering teriak kalah nyala susah diriku mulai sakit lagu habis suka preman brengsek yang dari kalah tak bisa sering teriak kalah nyala susah diriku mulai sakit lagu Nah, coach, untuk bisa seperti itu apa aja gerakan dasarnya yang harus dilatih? Oh, tentunya kalau gerakan gaya dada itu atau gaya katak itu yang pertama dipelajari itu kaki dulu. Penguatan ada di kaki, karena gerakan kaki di renang gaya katak, gerakan kaki yang paling menonjol, atau 80% sampai 70% itu gerakan kaki. Sisanya baru gerakan tangan yang kita pelajari. Terima kasih, coach. Oke, baik teman-teman, di sini kita langsung masuk ke dalam pengertian renang gaya kupu-kupu. Nah, gaya kupu-kupu adalah salah satu dari gaya renang yang diperlombakan dalam olimpiade dan lomba-lomba resmi yang lain. Karena gerakan kakinya, gaya ini juga dikenal sebagai gaya lumba-lumba atau dolphin. Nah, dibandingkan gaya renang yang lain. Berenang gaya kupu-kupu memerlukan kekuatan yang besar dan dari perenang, seperti itu. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam teknik dasar renang gaya kupu-kupu. Nah, yang pertama di dalam teknik dasar renang gaya kupu-kupu adalah gerakan tungkai, gerak tungkai. Nah, gerak tungkai pada renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan cambukan kaki ke atas dan ke bawah. Cambukan ke atas merupakan gerak recovery, yaitu dengan menggerakkan kaki ke atas hingga ke permukaan air. Nah, cambukan dilakukan 2 kali untuk 1 putaran lengan gaya kupu-kupu. Cambukan ke bawah dimulai dengan melentingkan pinggang, lutut diluruskan, dan kedua kaki dicambukkan dengan cepat ke bawah. Kelenturan pada sendi pergelangan kaki dan sendi lutut sangat menentukan hasil cambukan ke bawah. Nah, oke, gerak teknik dasar selanjutnya di dalam renang gaya kupu-kupu adalah gerak lengan. Nah, gerak lengan
pada gaya kupu-kupu diawali dengan memasukkan kedua lengan ke dalam air. Nah, gerakan lengan dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama ada menangkap. Setelah masuk ke dalam air, lengan digerakkan keluar, lalu dilanjutkan dengan gerak menangkap. Nah, gerak ini bersamaan dengan gerak cambukan ke bawah yang pertama. Lalu yang kedua ada meraih. Langkah kedua adalah meraih, atau dalam bahasa Inggrisnya down sweep. Setelah gerak menangkap, gerak pergelangan tangan dan siku-siku sedikit membengkok ke bawah lalu keluar dan meraih air. Lalu yang langkah ketiga ada menarik atau in sweep. Tangan ditarik ke dalam dan ke belakang di bawah kepala dekat badan. Yang keempat ada mendorong atau up sweep. Gerakan ini dilakukan di akhir gerak menarik dengan mendorong lengan ke belakang dan mengeluarkan lengan dari air. Nah, lalu langkah selanjutnya ada pemulihan atau recovery. Pemulihan dilakukan setelah melakukan gerakan mendorong. Adapun cara melakukannya dengan mengangkat siku ke atas permukaan air dan memutar sendi bahu untuk memindahkan lengan ke depan. Seperti itu teman-teman. Itu adalah teknik dasar yang kedua. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam teknik pengambilan napas di dalam renang gaya kupu-kupu. Nah, cara pengambilan napas saat renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan mengangkat kepala ke arah depan dengan menonjolkan bahu ke depan. Gerakan ini dilakukan pada saat kaki melakukan tendangan ke bawah dan lengan mendorong ke belakang untuk keluar dari air. Seperti itu teman-teman. Tak masa lihat kau tersenyum, membeles aku dan satra bisa macam samu kenamo yang manis tapi bukan gula. Kau macam beda, oke, jangan takut terlalu banyak. Kau tuh manis sekali, membeles sama curi kau belum. Supaya ini tarat tipu dan kau ragu, jangan kau ragu. Sejatuh cinta, kau subikin salpisan. Mari balik sama kanan, kau bisa katakan dengan kau boleh yang lain tak usah. Jangan sasu incar, harus jodoh dengan kau yang manis tapi bukan gula. Yang manis tapi bukan gula. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengertian dan
gerakan teknik dasar di dalam berenang gaya dada maupun gaya kupu-kupu. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa kita coba langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Saya pamit undur diri, Farhan Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.